Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan selanjutnya saya akan mengisi mengenai komunikasi pada anak, pada komunikasi keperawatan ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Nurinida Triana, saya biasa dipanggil Ana, dipanggil Bu Ana ya. Nah, baik, untuk materi sudah disampaikan oleh Bu Santi ya, jadi saya menambahkan dan mengulang sedikit mengenai apa itu komunikasi pada anak. Nah, anak di sini berarti meliputi tahap perkembangan ya. Kalau disebut anak, kita di sini akan membahas dari bayi sampai dia usia sekolah. Hanya saja karena Anda tahu sendiri kalau bayi itu lebih banyak komunikasi dengan sentuhan, gerakan, kemudian kontak mata, dan mengajak berbicara, tapi tidak ada feedback karena memang bayi hanya bisa berceloteh. Jadi saya di sini akan mencontohkan bagaimana komunikasi pada anak sudah usia prasekolah atau sekitar usia 4-6 tahun. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai strategi komunikasi pada balita. Jadi sudah diajarkan ya, sudah ada materi dari Bu Santi, saya hanya sekedar mengulang lagi, review lagi bagaimana strategi komunikasi pada balita, kemudian contoh kasusnya, dan penyelesaian. Penyelesaian di sini maksudnya adalah seperti apa sih contoh komunikasi pada anak balita. Nanti anggap saja ini seperti skenario dalam role play, tapi hanya mengambil satu latar tempat, kemudian satu setting tempat di mana di sini membahas mengenai bagaimana cara berkomunikasi pada anak usia 5 tahun yang sedang dirawat di rumah sakit. Settingnya hanya satu tersebut. Dan di sini juga contoh dari komunikasinya ini tidak seperti benar-benar di skenario, seperti di dalam cerita ya, tapi dibuat yang inti saja, apa sih yang harus diucapkan begitu. Kalau untuk bagaimana harus duduknya, kemudian bagaimana harus sikapnya, attitude-nya itu tidak dituliskan di dalam skenario. Oke, sebelum kita ke kasus, kita harus pelajari dulu atau kita pahami dulu kenapa sih komunikasi ini sangat penting. Karena nanti pada saat Anda sudah terjun di rumah sakit atau sedang praktek, yang akan dinilai adalah komunikasi, selain dari skill dan pengetahuan. Komunikasi sangat penting untuk menyampaikan tujuan Anda, sehingga pesan yang ingin Anda sampaikan itu sampai atau bisa tertuju dengan tepat pada orang yang Anda kehendaki. Untuk komunikasi, tentu dari berbagai macam usia itu akan berbeda-beda. Jadi akan beda bagaimana komunikasi pada bayi, kemudian pada toddler, pada anak sekolah, remaja, kemudian sampai cara komunikasi pada orang dewasa, bahkan lansia. Sebelumnya kita akan menuju ke bagian pertama, yaitu strategi komunikasi dengan anak usia toddler atau prasekolah. Nah, pada komunikasi di usia ini, Anda harus bisa melakukan strategi-strategi tersebut, misalnya adalah yang pertama, beri kesempatan. Jadi, toddler itu akan suka sekali jika dia diberi kesempatan sebelum Anda berbicara. Misalnya, Anda memberikan dia itu semacam mainan, atau Anda
memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk mengungkapkan atau istilahnya adalah mengatakan apa yang dia rasakan. Kemudian beritahu anak tentang kondisi. Nah, ini penting karena anak di usia ini biasanya banyak bertanya. Jadi dia akan menanyakan bagaimana kondisinya sekarang, kemudian setiap prosedur juga dia akan menanyakan. Jadi harus dijelaskan dulu bagaimana kondisi anak dan penyakitnya. Kemudian hindari sikap mendesak. Nah, jika memang Anda ingin menggali suatu perasaan atau ingin menggali pertanyaan pada anak, Anda jangan sampai mendesak anak misalnya, ayo dijawab deh, gitu. Tidak boleh kata-kata itu dikeluarkan, karena ini nanti bisa membuat anak usia toddler atau prasekolah sampai usia sekolah ini bahkan tidak akan mau mengungkapkan perasaannya. Kemudian yang penting juga adalah bicara lambat dan rendah. Nah, anak-anak ini kan sudah mulai mengumpulkan banyak kosakata, tapi tidak bisa dia mengikuti kalimat-kalimat yang cepat, kemudian dengan kata-kata yang sulit. Jadi sebaiknya Anda berbicara dengan tempo yang lebih lambat dan suara yang lebih rendah, tidak dengan suara tinggi atau nada tinggi ya, nanti dikiranya Anda marah-marah atau dikiranya dia seperti diinterupsi. Kemudian hindari konfrontasi langsung. Nah, ini jangan sampai anak itu merasa diintervensi, kemudian merasa dia terpojok karena pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi buatlah komunikasi yang santai. Kemudian yang penting adalah don't touch me ya. Jangan menyentuh anak usia ini kalau belum izin. Misalnya Anda mau melakukan komunikasi sambil misalnya pengkajian atau misalnya melakukan intervensi, jangan menyentuh kalau Anda belum izin. Misalnya seperti ini. Dek, bisakah saya atau bisakah suster melihat infus adek? Nah, ini namanya izin dulu sebelum melakukan sentuhan fisik. Kemudian, bagaimanakah strategi komunikasi dengan anak usia sekolah? Nah, anak usia sekolah ini sudah mulai belajar berkomunikasi, kemudian beradaptasi dengan teman-teman sebayanya. Jadi, rasa ingin tahu anak sekolah ini akan lebih besar daripada pada tahap sebelumnya. Tetap yang harus dilakukan adalah yang pertama, jelaskan sesuatu yang ingin diketahui. Anak sekolah ini akan lebih ingin tahu, apapun dia akan tanyakan. Jadi, kita sebagai perawat untuk membina PHSP harus menjelaskan sesuatu semuanya yang ingin dia ketahui. Kemudian gunakan kata-kata yang sederhana. Tadi ya, kalimat apapun kita buat dalam bahasa anak-anak. Jangan kita berbicara dengan anak dengan bahasa orang dewasa, nanti tidak mengerti. Kemudian jangan menyakiti anak. Nah, meskipun tujuan kita memang untuk terapeutik, misalnya untuk memberikan injeksi atau memasang infus, kita harus menerapkan yang namanya traumatic care ya dalam ilmu keperawatan anak. Jangan menyakiti anak. Kemudian jelaskan prosedur dan fungsi objek tertentu. Nah, untuk prosedur dan fungsinya harus dijelaskan agar anak tersebut tidak kaget ataupun takut terhadap prosedur yang akan Anda lakukan terhadap anak. Selanjutnya, demikian tadi strategi komunikasi dengan anak usia sekolah. Mohon maaf ya, tadi ada iklan sedikit. Akan saya lanjutkan. Cara komunikasi dengan anak. Nah, sebenarnya apa saja sih yang bisa kita lakukan atau cara apa saja sih supaya kita bisa berkomunikasi dengan anak? Berbeda dengan tahap usia yang lain ya, misalnya remaja dan dewasa. Kalau remaja sih masih mungkin untuk nomor 1, yang poin nomor 1 ini. Tapi kalau untuk anak-anak, ini bisa kita lakukan cara-cara komunikasi yang lain selain berbicara langsung. Jadi yang pertama adalah melalui orang lain atau pihak ketiga.
Nah, ini nanti pada ilmu keperawatan anak biasa disebut dengan family center care, di mana perawatan itu berpusat pada keluarga. Jadi, kalau Anda ingin berkomunikasi dengan anak, jangan lupa libatkan orang lain atau pihak ketiga. Misalnya siapa? Ya, misalnya yang paling dekat adalah ibu atau misalnya ayah. Nah, ini akan lebih memudahkan Anda untuk berkomunikasi dengan anak daripada Anda langsung mengajak anak berbicara, apalagi untuk anak yang usianya masih lebih muda, misalnya toddler. Kemudian yang kedua bercerita. Nah, anak suka sekali atau sering menyukai yang namanya dongeng cerita. Nah, dalam hal ini Anda bisa menggunakan teknik bercerita untuk menyampaikan pesan Anda. Nah, kita kan komunikasi itu tujuannya untuk menyampaikan pesan, jadi bisa saja dengan bercerita. Kemudian dengan biblioterapi, nah ini hampir sama dengan cerita, cuman kalau biblioterapi kita itu membacakan sebuah cerita atau sebuah buku cerita yang menarik untuk menyampaikan pesan tertentu. Banyak sekali ini beredar buku-buku pendidikan seperti ini. Kemudian dengan menulis dan menggambar. Nah, pada saat anak tidak mau bicara, cobalah kita bujuk dengan menulis dan menggambar. Ketika dia menulis, dia mengungkapkan perasaannya. Ketika dia menggambar, dia mengungkapkan perasaannya, sehingga kita bisa minta dia untuk menceritakan gambar dan tulisan yang dia buat. Kemudian bisa dengan bermain. Nah, ini cara yang paling efektif sebenarnya untuk mendekati atau komunikasi dengan anak, dengan bermain sesuai dengan usia dan kesukaannya. Kemudian sebutkan keinginan. Nah, ini bisa dipakai untuk kalimat pembuka agar kita tahu apa sih sebenarnya yang ada di pikiran dan yang ada di perasaan anak tersebut. Oke, demikian tadi strategi-strategi sebelum kita masuk ke kasus. Nah, jadi kita harus terapkan dulu strateginya agar nanti saat kita di rumah sakit kita bisa berkomunikasi secara lancar dengan anak-anak. Karena nanti Anda pasti akan menjumpai keperawatan anak di mana di situ memang Anda diharapkan atau diharuskan untuk bisa komunikasi dengan anak. Nah, selanjutnya adalah tahap komunikasi dengan anak, atau ini biasa ada pada semua tahap ya. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama adalah fase pra-interaksi. Kemudian fase interaksi atau biasa disebut dengan orientasi atau perkenalan. Kemudian fase kerja dan fase terminasi. Tentu Anda sudah tahu ya keempat fase ini. Untuk fase prainteraksi adalah fase di mana kita melakukan persiapan sebelum kita benar-benar menuju kepada pasien. Kemudian fase interaksi, perkenalan berarti kita langsung berkenalan dengan pasien. Kemudian fase kerja berarti maksud kita, fase terminasi berarti cara mengakhiri suatu pertemuan. Baiklah, demikian tadi tahap-tahap komunikasi. Sekarang kita langsung ke kasus atau skenario daripada komunikasi pada anak. Nah, contoh kasus di sini, ada anak Rosa usianya 5 tahun dirawat di ruang anak dengan diagnosa medis gastritis. Perawat Citra akan melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien mengenai kondisi dan penyakit anak. Nah, bagaimanakah perawat saat memberikan komunikasi? Oke, ingat kembali tahap-tahap dalam komunikasi terapeutik dan sikap saat melakukan komunikasi. Tadi sudah kita bahas ada 4 tahap, yaitu tahap pra-interaksi, kemudian tahap interaksi atau perkenalan atau orientasi, kemudian tahap kerja di mana kita menyampaikan maksud dan tujuan kita akan mengunjungi pasien, kemudian tahap terminasi atau tahap mengakhiri kontrak pertemuan dan membuat kontrak pertemuan selanjutnya. Sedangkan untuk sikap disesuaikan dengan
pasien yang kita hadapi. Jika biasanya komunikasi itu berhadap-hadapan, jaraknya disesuaikan, mempertahankan kontak mata, dan tangan kaki bersikap atau terbuka ya untuk penampakan dari tangan dan kakinya. Kalau untuk anak-anak tentu kita melakukan hal yang berbeda. Kita dekati dulu anaknya, berbicara dengan posisi tubuh yang sejajar ya, karena anak akan lebih suka daripada mendongak karena kita lebih tinggi. Kemudian tetap pertahankan kontak mata. Baik, kita berada pada tahap pertama, yaitu prainteraksi atau praorientasi. Ini adalah persiapan-persiapan yang dilakukan oleh perawat. Di kasus ini adalah sebelum mendatangi anak, perawat Citra memeriksa hal-hal tersebut. Yang pertama adalah buku rekam medis. Nah, jadi catatan rekam medis pasien itu seperti apa sih? Ini dipelajari dulu agar kita tidak zonk atau kita benar-benar blank terhadap pasien kita. Jadi harus membaca dulu catatan medisnya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan tentang masalah pasien. Maaf ya, itu maksudnya pasien ya. Nah, kita harus tahu penyakit apa sih yang dialami pasien. Kemudian apa sih keluhan yang dia rasakan sekarang. Nah, ini akan kita konfirmasi, kita cocokkan apakah sama dengan yang di catatan medis dan keluhan hari ini. Kemudian alat yang diperlukan, misalnya Anda memerlukan suatu alat, entah itu kertas, pensil, atau alat pemeriksaan, atau biasanya adalah salah satu hal yang kita persiapkan ketika berkomunikasi dengan anak adalah boneka atau mainan. Kalau dia itu anak perempuan, berarti kita siapkan boneka, karena biasanya anak cenderung suka boneka. Kalau anak laki-laki, biasa kita siapkan mobil-mobilan atau robot. Kemudian rencana kegiatan. Nah, apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Apakah hanya berkomunikasi atau akan melakukan intervensi yang lain? Kemudian analisis diri. Kira-kira saya sudah siap belum ya? Kemudian saya kekurangannya di mana ya? Ini dianalisis agar untuk komunikasi selanjutnya kita bisa lebih siap lagi. Selanjutnya tahap yang kedua adalah orientasi atau perkenalan. Nah, di sini berarti perawat melakukan perkenalan, mengenalkan diri, menyapa pasien, kemudian membuat suatu kontrak sebelum kita mau melakukan komunikasi. Baik, ini yang saya maksud dengan contoh skenario ya, di mana ini bisa disebut fiksi mini ya. Fiksi mini, enggak, cuma contoh aja. Jadi ini menceritakan satu tindakan perawat dalam satu setting waktu, karena ini memang hanya 10-15 menit, di mana tujuannya untuk melakukan komunikasi terapeutik mengenai penyakit pasien. Di sini perawat yang bernama Suster Citra akan berkomunikasi dengan pasien bernama Rosa. Langsung saja kita amati. Ini contoh kata-katanya. Nanti ketika Anda benar-benar praktek di ruangan, praktek di rumah sakit, Anda bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lebih kreatif. Yang penting tujuannya tercapai. Oke, langsung perawat ya. Ini Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Citra Lestari. Saya senang dipanggil Citra. Tuh, tipu lagi ya, itu maksudnya dipanggil ya. Nanti di PPT saya perbaiki. Boleh saya tahu nama ibu dan adik cantik? Bagaimana saya harus memanggil nama ibu dan adik ya? Kemudian ibu pasien menjawab, nama saya Lutfiatul Handayani, Suster. Bisa dipanggil Lutfi. Kemudian pasien anaknya juga menjawab, namaku Rosa, aku maunya dipanggil Ocha, Kak. Nah, Anda tahu sendirilah bahasa anak-anak itu seperti apa ya suaranya, apalagi ini anak umur 5 tahun. Oh, baiklah Bu, saya akan memanggil nama Ibu dengan Bu Lutfi, dan nama adik kecil yang lucu ini dipanggil adik Ocha. Baiklah, Sus.
Selanjutnya, setelah itu kita berada di tahap kerja. Nah, di tahap kerja ini kita akan mulai memberi kesempatan untuk berbicara. Baik, kita mulai lagi untuk tahap perkenalan. Kita lanjutkan lagi. Setelah kita mengenalkan diri, kemudian berkenalan dengan pasien, kita lanjutkan untuk membuat kontrak. Nah, di sini Anda bisa lihat konteks kata-katanya, yaitu pelibatan orang tua atau pihak ketiga, karena kita memang tidak bisa langsung berbicara ke anak, harus melalui pihak ketiga. Langsung saja berikut percakapan dari perawat dan ibu pasien. Pertama, saya akan membuat persetujuan dengan ibu. Kita akan mulai komunikasi ini dengan waktu dan juga tempat yang ibu sepakati. Bagaimana Ibu Lutfi? Menurut ibu, kapan dan di mana ya kita bisa mulai komunikasi terapeutiknya? Saya pikir komunikasinya bisa dilakukan sekarang, Sus, dan di ruangan ini supaya situasinya kondusif. Oh, baiklah, Bu. Menurut Ibu, berapa waktu yang tepat untuk komunikasi? Menurut saya lebih baik 10 menit ya, Sus, agar anak saya tidak bosan karena terlalu lama diajak berbicara dan bercakap-cakap. Oke, baiklah. Nah, demikian kata-kata atau kalimat yang bisa kita bicarakan di tahap orientasi atau perkenalan. Selanjutnya tahap ketiga adalah fase kerja. Nah, fase kerja berarti perawat mulai mengatakan tujuan kedatangannya. Jadi sebenarnya dia mau apa sih? Nah, ini ada di tahap kerja. Langsung percakapannya misalnya seperti ini. Permisi Ibu, bagaimana kalau Adik Ocha diberikan kesempatan untuk berbicara tanpa disertai Ibu, agar saya dapat dengan jelas menggali permasalahan yang sedang anak Ibu hadapi, agar saya bisa lebih jelas mengetahui apa sih yang dirasakan oleh anak. Oh, tentu saja, Suster. Silahkan, silahkan. Terima kasih, Ibu. Setelah mendapatkan persetujuan dari Ibu pasien, Suster mulai melakukan pendekatan kepada anak. Nah, ini akan lebih lancar jika perawat sudah kenal dulu. Makanya sebenarnya untuk tahap kerja kita itu harus BHSP dulu, baru bisa masuk untuk menanyakan hal yang lebih dalam. Ya, ini contoh yang sederhana. Ketika Anda nanti di rumah sakit, tidak akan semudah ini. Anda pasti akan menemui beberapa hambatan, misalnya anak cenderung diam, tidak mau terbuka, tidak mau didekati, dan sebagainya. Ini akan membutuhkan teknik tersendiri untuk membujuk anak tersebut. Oke, ini contoh yang sederhana ya. Langsung percakapan perawat dan pasien. Selamat pagi, apa kabar Adik Ocha cantik? Bagaimana kabar adik sekarang? Coba adik cerita sama kakak boleh? Oh, pagi juga kak, saat ini adik merasa sakit perut kak. Ketika anak sudah mengucapkan sakit perut, kita tanya lebih dalam lagi. Perut yang sebelah mana ya dek? Perut yang sebelah kiri ini loh kak. Coba Adik Ocha ceritakan sama kakak, kira-kira kenapa sih perut Adik Ocha bisa sakit ya? Aku sendiri nggak tahu, Kak. Tapi sebelumnya Ocha susah makan sih, memang tiap disuruh makan nggak mau. Kenapa Adik Ocha nggak mau makan? Rasanya itu, Kak, kalau makan mual gitu loh. Makanya Ocha nggak mau makan. Oh, kayaknya kakak pikir adik Ocha itu mengalami gangguan di bagian perut. Namanya itu gangguan pada pencernaan. Sepertinya emang gitu apa ya kak? Soalnya aku tuh nggak nafsu makan dan selalu mual-mual saat makan. Ini mual-mual ya. Berarti itu namanya gejala sakit mah, Dek. Adik Ocha sendiri tahu nggak penyakit mah itu apa? Nggak tahu, Kak. Memangnya mah itu apa sih, Kak? Mah itu semacam penyakit yang menyerang lambung, bisa disebabkan karena sering makan yang pedas-pedas,
atau karena jarang makan. Ini biasa atau yang sudah dihadapi di Ocha, karena di Ocha jarang makan, jadinya kena sakit mah deh. Oh, begitu ya, Kak. Jadi aku sakit mah. Iya sayang, karena ini baru gejala, maka sebaiknya Adik Ocha lebih menjaga pola makan ya, agar penyakit mahnya bisa lekas sembuh. Iya Kak, kalau begitu sekarang Ocha mau makan yang teratur deh. Bagus sekali Adik Ocha pinter. Nah, gitu dong. Jadi, mulai sekarang harus makan teratur dan jangan lupa minum obatnya ya. Nih kakak bawain boneka buat Adik Ocha karena Adik Ocha pinter. Adik mau nggak? Sambil memberikan boneka beruang yang lucu. Mau banget Kak, terima kasih ya kakak. Ocha menerima boneka dengan wajah cerah. Nah, ini yang disebut fase kerja. Ini secara singkat ya. Sebenarnya akan lebih panjang lagi kalau benar-benar ke pasien secara langsung, karena masalah pasien, kemudian pertanyaan kita, pengkajian itu akan lebih kompleks ketika benar-benar kita akan bertanya kepada pasien. Oke, selanjutnya di tahap 4 yaitu tahap terminasi, artinya kita berpamitan ya, kita akhiri perjumpaan atau komunikasi dengan pasien. Di tahap ini seperti biasa kita mengakhiri kontrak, kemudian kita membuat kontrak yang baru. Demikian percakapan antara perawat, pasien, dan ibu pasien. Bagaimana perasaan Adik Ocha sekarang? Ocha merasa senang, Kak, tapi perut Ocha masih agak sakit sih. Oh, baiklah. Nanti teman kakak akan ke sini ya untuk memeriksa nyeri Adik Ocha. Iya, Kak. Anak pinter. Baiklah, kalau begitu, saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan komunikasi dengan anak Ibu. Sepertinya sudah 10 menit ya Bu, sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Semoga Adik Ocha cepat sembuh ya. Jangan lupa loh makan yang teratur dan obatnya diminum. Oke deh kakak. Baik deh. Oh ya Ibu, kapan ya kita bisa bertemu lagi? Apakah Ibu bersedia melakukan komunikasi terapeutik lagi? Kira-kira kapan dan di mana ya Bu? Ya, terima kasih kembali, Sus. Tentu saja saya bersedia. Besok boleh, Sus, di tempat dan jam yang sama. Dengan senang hati, Bu. Baiklah, saya mohon pamit dulu. Sampai jumpa besok ya. Ibu Lutfi dan Adik Ocha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dari percakapan ini bisa Anda lihat poin-poinnya adalah mengakhiri pertemuan dan membuat kontrak selanjutnya. Akan selalu seperti ini pada tahap komunikasi. Jadi, silahkan dipelajari lagi, kemudian diterapkan lagi agar komunikasi itu lebih luas, tidak saklek atau benar-benar rigid kaku gitu ya, tapi akan lebih luas kalau kita sering mempraktekkan minimal ke teman kita ya, dengan role play. Kalau enggak, syukur-syukur bisa langsung mencari anak-anak dan kita melatih untuk berbicara dengan anak-anak tersebut. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi saya di nomor 0821 3605 7287. Ada salah saya mohon maaf, ada iklan saya mohon maaf. Anggap saja iklan itu sebagai perkenalan ya, karena kita belum saling tahu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.